Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya dalam kajian ilmu kita ilmu fikih membahas kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu sunnah-sunnah fitrah ya. Yang terakhir membahas tentang masalah hitan, ya khususnya hitan perempuannya, hukum hitan bagi perempuan. Bentar. Belum muncul hitannya. Di halaman 99 ya. Kitabnya. Barangkali ada yang megang kitab, silakan dibaca. Cari depan biasa. Ya, baik Ustaz. Halaman 99 yang amal unsa Iya, diulangi dari iya. situ apa gimana? Iya, iya. Baik. Eh, baik, bismillah. Qala muallif hafizallahu taala amal unsa fa innahu yushra'u khitanuha faqad qala sallallahu alaihi wasallam idza taqal khitanani wajabal guslu gos eh, Uslu gos betul. gus guslu ya. Iya, mandiin. Enam. Wal khitanani huma mawdi'ul qat'i min dzakaril gulami wa farjil jariyati. Fa fihi bayanun annal banati kunna yukhtatanna yukhtatinna Kunna yukhtatanna eh, yuk tatanna, yuk tatanna pada tasdid. yukhtatanna wa qad warada fi ijabil khitani alal unsa ahadithun la Jangan ahadithun pakai ditanwinkan. tanwin Ustaz? Enggak. Oh, enam. Ahaditsu la yakhlu ahaduha min maqalin minha haditsu ummu atiyata anna imra'ata kanat tuhtatanu Karena bil madinati roat faqala ditanwinkan, karena meraatannya. anna imra'atan kanat tuhtanu bil madinati Tuh, ya tuh faqala kanu ya. tuhtanu tuhtanu bil madinati faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tunhaki La fa tunhiki. inna dzalika ahdha lil la nam latun hiki Iya, latun hiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li. Oh. ya terus Lanjut apa gimana Ustaz? lanjut. Wa fi riwayatin idza nah ini apa nih bacanya Ustaz? Idza khafat Juga ida hofati idza khafati fa ashim Ustaz. Oh, oh, fa fasyami. fa ashammi wala tunhiki fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha inda zawji wa hadhihi ahadithu dha'ifal isnadi wa in kana sahaha alamatul al-allamah al-albani
fi silsilatis sahihah raqam 722. Wa idza kana kadzalika faliqaidin ayyakula al-khitanu wajibun 'ala nisa'i wa in kanat hadhil ahaditsu dha'ifatan karrijali li'anna al-asla tusawihima fil ahkami illa ma dalla dalilu 'ala tafriqi wala dalila wali akhar wali akharin ayyakula bal huwa mustahabbun wa mukramatun lin nisa'i wa laysa biwajibin wa wajhu tafriqi baina rijali wan nisa'i annal khitana fi haqqi rijali fihi maslahatun ta'udu ila syartin min syuruti salati wa hiya at-taharah li'annahu idza baqiyat hadhihi al-jildatu fa innal baula yabqa wa yatajamma'u biha. Amma fi haqqil mar'ati fa ghayatu faidatihi annahu yuqallilu min syahwatiha wa hadha talabu kamalin. Ya. Talabu kamalin. Talabu kamalin walaysa min babi izalatil adza. Qultu fa khitanul inasi dairun bainal istihbabi wal wujubi. Wa qad warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam al khitanu sunnatun lirrijali mukramatun lin nisa'i lakinnahu dha'ifun walau sahha lakana hasiman Asiman. ha, hasiman lin nizai wallahu a'lam. Ya. Jadi hukum hitan bagi perempuan ya. Amal usaha adapun perempuan. Fainahu yusra'u hitanuha. Ya, sesungguhnya di syariatkan ya bagi hitannya yang menghitan perempuan. Faqad qala Rasulullah SAW ya sungguh Rasulullah SAW telah bersabda idzal taqal hitanani apabila bertemu dua yang dihitan. Hitanani kan tentu ini masdar tapi maknanya dia isi maf'ul ya hitan ya ini makhtun ya yang dihitan ya dua yang dihitan. Nah, artinya kan ini antara maksudnya kemaluan laki-laki dan perempuan ya ini maksudnya berhubungan ya suami istri ya ini kinaya ini bahasa kiasan bahasa tidak langsung di pertemuan dua yang dihitan maksudnya berhubungan suami istri wajibal ghuslu maka wajib mandi ya. Nah, di situ kan berarti ketika Rasul menyebut dua yang dihitan, nah artinya hitan itu disyariatkan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan ya. Wal hitana nih dan yang dua yang dihitan itu atau menghitan itu huma mau diulqati ya min zakaril apa min zakaril gulami wa farjil jariyati. Yaitu adalah ya kita itu tempat yang dipotong dari kemaluan laki-laki ya dan kemaluan perempuan. Ya, kalau gulam itu maksudnya anak laki-laki dan anak perempuan ya. Fafihi bayanun di dalamnya ada penjelasan annal banati kunayuhtatanna bahwa anak-anak perempuan juga dihitan ya. Waqad warada fi jabiritani al unsa haditsu la yahlu ahaduha min maqalin. Nah, sungguh telah terdapat dalam mewajibkan hitan ya terhadap perempuan ya hadis-hadis ya yang tidak kosong dari ya satupun dari perbincangan artinya eh, apa namanya diperbincangkan ya atau ada kedoifan ya di dalam hadis tersebut. Jadi ini bahasa yang halus ya sebetulnya ya ada min maqal maksudnya ada kedoifan dalam hadis tersebut ya.
Minha diantaranya hadis Ummi Atiyah. Hadis Ummu Atiyah anna imra'atan kanat tuhtanu bil Madinah, bahwa ya ada seorang perempuan yang dihitan di Madinah. Faqala laha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kepadanya, la tunhiki fa inna dzalika adzalil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li. Ya, jadi jangan tunhiki itu jangan dihabiskan ya, apa menghitannya itu jangan dihabiskan, jangan dipotong habis begitu. Karena hal itu lebih apa namanya memperindah ya untuk perempuan dan lebih disukai oleh suami. Ba'li itu artinya suami ya. Maka dalam Al-Quran wa bu'ulatuhunna ya, ya ahakku biraddihinna in arado islah. Wa bu'ulah itu artinya ba'lun suami. Nah, tetapi hadis ini doib ya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Dawud sendiri mendoifkan ya, hadis ini. Jadi hadis ini doib tidak bisa dijadikan hujah. Nah, wa fi riwayat dan dalam satu riwayat idza hafati fa asyammi. Ya, maka apa namanya? Apabila kamu menghitan ya, maka sisakan gitu ya. Sisakan bagian yang dihitan itu walatun hiki dan jangan menghabiskannya. Fa'innahu andoru lil wajhi ya, karena hal itu lebih apa namanya membuat indah ya pada apa namanya pada wajah, maksudnya pada bentuknya mungkin ya, dan lebih indah ya bagi suami ya, bagi suami. Ahza ya lebih menarik ya, lebih menarik bagi suami. Ya, dan ini juga sama ya hadisnya dhaif munkar ya diriwayatkan oleh Khatib ya Al-Baghdadi dalam Tarikh. Jadi ini juga sama ya hadisnya dhaif. Ya, wa hadhihi ahaditsu dhaifatul isnadi. Ya, hadis-hadis ini apa namanya sanadnya lemah ya. Wa in kan sahal al-ama al-albani ya. Meskipun ya disesuaikan oleh al-alama al-albani ya. Syekh Albani. Fi apa fi silsilah as-sahihah, dalam silsilah sahihah. Ya, jadi walaupun berbeda pendapat, tapi yang lebih kuat ya, artinya ya yang lebih kuat ini dhaif ya di sini tidak sahih. Wa idza kana kadzalik, kalau begitu, faliqailin an yaqul ya, seseorang boleh berkata al-hitan wajibun ala nisa. Hitan itu wajib atas perempuan, wa in kanat hadhil ahaditsu dhaifatan. Meskipun hadis-hadis ini dhaif karrijal ya seperti laki-laki. Di anak asla tahu apa tasawi ma fil akami illa madala dalil ala tafriqi wala dalila. Karena asalnya adalah menyamakan keduanya laki-laki dan perempuan dalam hukum kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada pembedaan ya dan tidak ada dalil. Jadi kan sebelumnya sudah dibahas ya
tentang hitan perempuan ini ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah saja, mustahab, dianjurkan. Nah, bagi ulama yang mewajibkan ya, eh, misalnya ketika mengetahui hadis ini dhaif, ya mereka tetap mewajibkan yaitu dengan alasan kan yang laki-laki jelas ya wajib. Nah, lalu eh, apa namanya? Mereka menganggap bahwa sama saja hukumnya baik bagi laki-laki maupun perempuan ya, tidak ada perbedaan karena secara asal ya hukum-hukum itu kan sama antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kenapa dibedakan? Ya, sehingga dianggap justru ini adalah hukum asal gitu ya. Ini adalah hukum asal. Jadi tetap ada alasan ya bagi kelompok yang mewajibkan ya. Tetap ada alasannya. Nah, adapun orang yang apa mensunahkan ya, wali ahor an yakul ya dia berkata bal huwa mustahabun wa mukromatun atau bisa juga makromatun ya. Ya dia mustahab dianjurkan dan sebagai kemuliaan saja ya. Sebagai kemuliaan bagi perempuan mulai sabi wajib dan tidak wajib. Ya wajib tafriki dan bentuk pembedaan baina rijali wa nisa antara laki-laki dan perempuan anal hitana fi haqqi rijal fi maslah. Nah, jadi yang mengatakan mustahab tentu kan dia membedakan ya antara untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki wajib ya disepakati, kalau untuk perempuan sunnah saja mustahab. Nah, kenapa dibedakan? Gitu ya. Kenapa dibedakan? Annal hitana fi haqqi rijal fi maslah ta'udu ila syati min syuruti sholat wa hiya taharah. Nah, karena hitan ya bagi laki-laki atau bagi pihak laki-laki ya di dalamnya ada kemaslahatan yang kembali kepada salah satu syarat sholat. Ya, salah satu syarat sholat. Oh, ya, itu toharoh ya. Kuli'annahu idza baqiyat hadhil jildatu. Nah, kenapa hitam ini berkaitan dengan syarat sholat yaitu toharoh? Karena apabila apa kulit itu yang tersisa yang dihitan itu ya jadi kalau tidak dihitan gitu, apabila masih ada ya fa'inal baula yabko ya sesungguhnya kencing itu akan tersisa di situ wa yatajamma'u biha dan berkumpul di situ ya jadi kalau orang tidak dihitan ya toharohnya ya khususnya berarti dari najis itu tidak sempurna ya sehingga akan terbawa ya jadi sehingga menjadi tidak sah salatnya ya ini merupakan syarat sah salat yaitu toharo dari najis. Amma fi hakil mar'a adapun berkaitan dengan perempuan ya fagoyatu faidatihi ya faidahnya ya atau puncak dari faidahnya faidah paling besarnya ya atau paling intinya ya yaitu annahu yuqallilu min syahwatiha mengurangi syahwatnya berarti itu menunjukkan berkaitan dengan syahwat juga ya ya wahada talabu kamali nah ini merupakan hal untuk mencari kesempurnaan
ya untuk meraih kesempurnaan ya walaysa min babi izalatil adza bukan termasuk bab menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Jadi tidak ada bagi perempuan tidak ada kaitan dengan toharo. Jadi walaupun dibiarkan ya tidak tidak sama seperti laki-laki. Jadi tidak membuat tersisa ya kencing. Sehingga dari sisi itu pun bisa dipahami gitu ya. Yang menjadi alasan atau ilat ya dari syariat ini ya. Nah, sehingga di situ bisa dipahami kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka laki-laki itu wajib ya. Ya, adapun perempuan ya itu hanya sunnah saja. Waktu aku katakan faitanul inas dairun bainal istibabi wal wujub. Menghitan perempuan itu ya hukumnya berkisar antara istibab dianjurkan ya sunnah dan wajib. Jadi artinya para ulama terbagi dua ya ada yang mensunahkan ada yang mewajibkan. Nah, untuk keluar dari perbedaan pendapat ya, huruj minal hilaf ya tentu lebih baik dilakukan saja ya. Jangan-jangan dia wajib gitu kan. Kalaupun misalnya tidak wajib kan berarti sudah melakukan hal yang sunnah, hal yang mustahab. Ya, nah ada juga hadis ya waroda ani Nabi SAW al-hitan sunnah lirijal wa makromah atau bisa makrumah ya dibacanya. Ya, jadi sunnah bagi rijal. Sunnah di sini maksudnya adalah sesuatu yang senantiasa dilakukan begitu ya. Bukan berarti hukumnya sunnah bukan wajib ya. Karena sunnah itu kan tidak hanya sebagai lawan dari wajib. Sunnah itu adalah sesuatu yang senantiasa dilakukan, kan gitu, tradisi ataupun kebiasaan ya. Ya, tapi dia hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, sedangkan bagi perempuan itu hanya kemuliaan saja. Ya, nah, tetapi hadis ini doib ya, lakinnahu doib, lau sahalakan hasiman liniza. Nah, kalau lah sahih, nih saya dia menjadi apa namanya pemutus dari perselisihan ya. Ya, jadi yang memastikan ya atau istilahnya apa ya? Ya, memutus dari perselisihan. Jadi tidak ada perselisihan, artinya jelas ya hadis ini kalau lah saya dia jelas ya menjadi eh, penyelesai ya solusi dari perbedaan ini gitu kan. Ya, tetapi dia doib ya hadisnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya doib. Wallahu a'lam. Nah, itu ya pembahasan tentang hukum hitan ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, itu termasuk apa? Fitrah ya, sunnah-sunnah yang fitrah. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah siwak. Ini juga hal yang disunahkan dan termasuk fitrah juga ya. Jadi artinya untuk membersihkan gigi ya, karena kan secara asal manusia dilahirkan dalam keadaan bersih gitu kan. Fitrah itu adalah asal penciptaan kan artinya. Jadi masih dalam keadaan suci, bersih. Nah, lalu ketika kehidupan manusia itu berjalan gitu kan, maka menjadi kotor ya. Maka ketika dibersihkan ya artinya mengembalikan kepada fitrahnya ya. Maka disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Ya, yaitu siwak. Nah, ini biasa ya siwak ini dalam kitab-kitab fikih dibahas sebelum wudhu ya, sebelum pembahasan wudhu ya biasanya. Karena memang dia dianjurkan untuk dilakukan ya khususnya sebelum wudhu ya dan sebelum sholat.
Nah, apa makna siwak ya? Makna huwa masyru'iyatuhu, maknanya dan pensyariatannya. Barangkali ada yang mau baca yang lain. Ya Pak, Ustaz, Ya, bagus. jangan bagus. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asiwaku. Maknahu wa masru'iyatihi. Asiwaku, Masyru'iyatuhu. asiwaku makhudu min sa'al Ditanwin kan ma'hudun. makhudu min saka dalaka wa huwa fil istilahi al istimalu au au nahwuhu fil isti fil istisnani Bil asnani. liyadhaba fil asnani liyadhaba as-safrata wa ghairiha Sufratu lil wa fa'ili ghairaha yadhaba. as-safratu wa ghairuha anha wasiwaku yustahabu jami'il awqatil hadisi Di Aisyatu hadisi anna Nabiya Aisyah. sallallahu alaihi lil hadisi Aisyata anna Nabiya sallallahu qala as-siwaku mutahharatun lil fami mardoti li rabbi. Ya, sudah, Pak. Ini agak ini ya sinyalnya mungkin putus-putus. Ya, jadi makna dan persyariatannya siwak ma'khudun. Siwak ini diambil dari kata ya min saka ya, saka ya suku. Ida dalaka yaitu ya ida di sini diartikan yaitu dia ida huruf tafsiriyah ya. Ketika menafsirkan, menjelaskan suatu kata ya lu ada kata ida itu maknanya yaitu ya tafsiriyah. Nah, jadi yaitu maknanya dalaka menggosok ya atau memijit. Dalaka yang liku itu artinya memijit. Ya, secara asal ya secara bahasa. Ya, wa huwa fil istilah dan dia dalam istilah ya istimalu udin menggunakan ud. Ud itu maksudnya batang ya, batang kayu. Biasanya menggunakan batang kayu apa Arab itu disebut arok ya, udul arok. Ya, bahasa lainnya apa ya? Barangkali ada yang tahu. Kalau di kita kan dikenal kayu siwak ya. Yang udul arok. Nah, kayu siwak ya kalau di kita itu. Ya, tetapi tidak harus pakai kayu siwak sebenarnya. Ya, makanya di sini dikatakan wa ghairu apa? Au nahwihi ya atau yang semacamnya ya. Jadi tidak harus pakai kayu siwak, termasuk juga pakai sikat gigi ya, pakai pasta gigi. Itu sudah disebut sebagai bersiwak karena inti siwak itu kan membersihkan gigi dari kotoran. Ya, bukan oleh apa bukan alatnya apa, bukan tapi intinya adalah perbuatannya. Ya, intinya adalah perbuatan yaitu bersiwak, membersihkan gigi dari kotoran. Baik itu dengan kayu siwak ya atau arok
ya ataupun dengan yang lain, termasuk dengan sikat gigi, ya, menggosok gigi, ya, menggunakan odol, ya, pasta gigi, itu juga sama, ya, disebut bersiwak. Lihat habas sufrotu, agar hilang yang kuning, ya, kekuningan, ya, sufro yang biasa ada pada gigi, wa ghairuha, dan juga yang lainnya selain yang kuning tadi, ya, artinya kotoran-kotoran yang lain. Ini kotoran ini ya tentu maksudnya adalah sisa-sisa makanan, ya. Ya, bukan menunjukkan najis, ya. Anha darinya, ya. Ini sebagaimana disebut di dalam Nailul Autar, ya, Imam Asy-Syaukani. Ya, tentu ini juga merupakan definisi dari para ulama ahli fikih. Tidak ada perbedaan dalam dalam makna ini, ya, dalam definisi ini. Wasiwaku yustahabu fi jamil awqati. Siwak itu dianjurkan pada semua waktu, ya, li hadis Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asiwaku matharatun lil fami. Siwak itu pembersih bagi mulut, wa mardatun lirabbi. Ya, diridhoi, ya, oleh Allah Rabb. Nah, di sini kan disebut secara umum, gitu, ya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu dalam hadis ini, ya. Artinya berlaku kesunahannya, ya, secara umum kapanpun itu, gitu kan. Nah, tetapi memang ada waktu-waktu ataupun kondisi-kondisi tertentu yang lebih menekankan, ya, untuk bersiwak. Jadi dia sunnah secara umum kapanpun, ya, tapi ada waktu-waktu yang lebih utama, gitu, ya. Nah, ini di sini sahih yang diriwayatkan oleh Nasai, Ahmad, dan yang lainnya. Nah, wa yata'akkadu, nah, lebih kuat, ya, jadi lebih ditekankan istihbabus siwaki, kesunahan bersiwak fil awqatil atiyati, pada waktu-waktu berikut ini. Satu, indal wudu'i, ketika wudu, li hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu. Ya, atau ma'akulil wudu, ya kan, dalam redaksi lain. Ini sudah terkenal, ya, hadis ini. Di Bulughul Maram juga ada ini. Kalaulah tidak aku tidak memberatkan umatku, ya, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak apa bersamaan dengan wudhu, atau bersamaan setiap kali wudhu. Nah, di sini maksudnya aku perintahkan dengan perintah wajib, itu la amartuhum amra wujub atau amra ijab. Nah, menunjukkan dia sunnah, ya, tidak wajib. Jadi, kalau tidak memberatkan aku perintahkan, maksudnya perintah yang menunjukkan secara asal, ya, yaitu wajib. Ya, nah, sehingga dengan apa lafaz seperti itu, ya, menunjukkan hukumnya menjadi sunnah, gitu, tidak wajib. Karena kalau diwajibkan jadi khawatir memberatkan. Ini juga menunjukkan bahwa syariat ini mudah, gitu, ya, ya, penuh dengan kemudahan. Kemudian yang kedua, indah sholat, ketika sholat, di hadis Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anasyuqa, ini juga sama redaksinya, cuman dalam riwayat lain itu sholat. Ya, ala ummati la amartum bisiwa indah kuli sholat, gitu, ya, setiap kali sholat. Nah, jadi ketika orang misalnya wudhu, ya, sudah bersiwak kan tentu cukup, ya, karena orang berwudhu itu juga untuk sholat. Ya, jadi sudah mencukupi, ya. Nah, tetapi kalau misalnya sholat masih masih memiliki wudhu, ya, belum batal misalnya, artinya dia tidak wudhu lagi ketika
mau sholat yang berikutnya, nah itu juga disunahkan bersiwak ya dengan tanpa wudhu itu ya. Yang ketiga indah qiraatil Quran, ketika membaca Quran di hadis Ali ya, berdasarkan hadis Ali kalau dia berkata umirna bis siwak, kami diperintahkan untuk bersiwak, wa qala innal abda, dia berkata sungguhnya hamba idza qama yusolli ataka mala atahu malakun faqama alfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu. Ya, jadi seorang hamba itu ya sungguhnya apabila dia berdiri sholat, datang kepadanya malaikat lalu berdiri di belakangnya mendengarkan Quran dan mendekat. Fala yazalu yastami wa yadnu hatta yad'afahu ala fihi. Dia terus-menerus mendengarkan, menyimak dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya di atas mulutnya. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Tidaklah dia membaca satu ayat ya kecuali bacaan tersebut ayat tersebut ya ada pada mulut ya atau rongga ya rongga mulut malaikat. Diriwayatkan oleh Baihaqi ya disesuaikan oleh Albani. Jadi ini dianjurkannya ketika membaca Al-Qur'annya. Ya, kemudian yang keempat indah duhulil bait ketika masuk rumah. Li hadisil Miqdam bin Syurai an Abi. Berdasar hadis Miqdam ya bin Syurai dari ayahnya, qala dia berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah ya, qultu aku katakan, bi Aisyah kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Dengan apa ya Rasul itu memulai apabila masuk rumahnya, qalat Aisyah menjawab bisiwak dengan siwak. Jadi ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ketika masuk rumah ya pertama kali beliau bersiwak. Itu menunjukkan bahwa beliau itu ingin ya selalu dalam kondisi yang terbaik ya bukan hanya menghadap Allah dalam beribadah ya tetapi juga ketika menghadap keluarganya gitu kan. Jadi ingin dalam kondisi yang terbaik yang fresh ya sehingga menjadi senang ya. Ya termasuk juga di hadapan orang lain ya. Dan tentu keluarga lebih utama ya. Jangan sampai ketika ingin bertemu dengan orang lain ya kita ingin berpenampilan yang baik, bersih, ya harum, tapi kepada keluarga kita sendiri kita tidak melakukan itu ya, acuh, bersikap acuh ya. Justru lebih utama ya kita kepada keluarga dulu gitu. Sebelum kepada yang lain ya. Makanya kan Rasulullah itu yang terbaik ya bagi keluarganya. Khairukum li ahli ya wa ana khairukum li ahli. Ya apa ya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya ya li ahli ya. Wa ana khairukum li dan aku yang terbaik bagi keluargaku. Jadi ketika masuk rumah ya artinya akan bertemu dengan keluarga yaitu bersiwak dulu. Kemudian indal qiyami li sholatil lail ya ketika bangun untuk sholat malam. Nah ini bangun tidur kan terutama ada perubahan ya di mulut kita. Tentu itu juga lebih utama untuk dibersihkan ya. Ketika bangun tidur ya apalagi untuk melaksanakan sholat. Dari hadis si Hudzaifah ya, qala kana Rasulullah SAW bila qama liyatahajjad yasusu fahu bisiwak. Apabila beliau bangun untuk tahajud ya beliau menggosok mulutnya ya dengan siwak. Ya, ini yudaliku ya menggosok ya atau memijit maksudnya menggosok.
Ya ini sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya yudaliku asnanahu, menggosok gigi-giginya dengan siwak. Wa yustahabu fi siwak, dan dianjurkan dalam bersiwak itu isti'malu udil arok, menggunakan kayu arok. Nah itu tadi ya, kayu siwak. Fa'ilam yajid fayuziwu ghairu, ya kalau tidak ada ya maka yang lainnya sudah mencukupi. Mimma tahsulu bihi tanqiyatul fahmi, yang bisa dengannya tercapai ya membersihkan mulut. Jadi apapun ya yang bisa membersihkan mulut ya, watanziful asnani, dan membersihkan gigi ya itu boleh. Kastimali fursatil asnani ma'al ma'junil khas bidalik, ya seperti menggunakan sikat gigi ya bersama dengan ma'jun odol, ya pasta gigi yang khusus untuk itu. Wallahu a'lam. Ya kemudian ya berikutnya ya kita apa namanya, ini masih terkait dengan sunnah-sunnah fitrah ya, pembahasan berikutnya ini. Hal fitakli mil azfari wa qasi syaribi wa nabdil ibti wa halkil anati tauqitun muayyan. Ya apakah dalam memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan ya, ada waktu yang khusus ya, ada waktu tertentu ya ataukah tidak? Ya hadhil shalat tatawaqqatu biwaktin muayyanin. Ya, perkara-perkara ini ya tidak ditentukan waktunya. Ya, tidak memiliki waktu yang tertentu. Wa inna man dhabitu fihal haja. Ya, hanya saja ya atau hanyalah ketentuannya itu adalah ketika ada kebutuhan. Ya fa'ayu waktin uhtija ilal ahdi minha kana dzalika waktu ya. Jadi kapanpun waktunya dibutuhkan untuk melakukan itu atau untuk mengambil ya, mencabut itu ya, baik itu kuku, kumis dan yang lainnya tadi itu ya. Ya maka itulah waktunya gitu ya. Kapanpun dibutuhkan maka itulah waktunya. Lakin yang bagi an la yutroka Zai'un min hada aksaru min arba'ina yawman. Tapi selayaknya ya agar jangan ditinggalkan, dibiarkan ya sesuatu dari hal ini ya lebih dari 40 hari. Ya, tentu 40 hari itu ya jadi panjang gitu kan. Nah, tentu kan berbeda-beda ya, seperti kuku itu misalnya berapa ya, seminggu juga udah panjang kan. Kumis itu cepat ya panjangnya. Ya, ini kalau apa namanya, ya rata-rata lah mungkin seminggu sekali biasanya. Li hadis Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik kalau dia berkata ukitarana fi qasi syarib. Dia diberikan waktu ya bagi kami dalam mencukur kumis, taklimil atfar, memotong kuku, wanaptil ibti, dan mencabut bulu ketiak, wahalkil ana, ya dan mencukur rambut kemaruan, ya Allah tutroka aksar min arba'ina laila. Ya jangan ya dibiarkan lebih dari 40 malam ya, 40 hari. Nah, ini sahih ya dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian ifa'ul lihya ya, membiarkan jenggot. Ifa'ul lihya tentu di sini ada perbedaan pendapat ya. Apakah wajib ataukah tidak? Tapi di sini penulis mengatakan wajib ya. Jadi memilih pendapat wajib ya. Ya, hukmu ifa'ilih ya hukum membiarkan jenggot, memanjangkan jenggot. Ifa'ulu ya wajibun ala rijal. Ya memanjangkan jenggot itu wajib bagi laki-laki, lima yakti berdasarkan berikut ini.
Amaro Nabi sallallahu alaihi wasallam atau amru ya amru bi'ifa ya untuk memanjangkannya wal amru lil wujub perintah serasa menunjukkan wajib walaysa hunaka qarina tasrifuhu ila nadmi tidak ada qarinah keterangan yang memalingkan kepada sunnah wa min dzalika qaulu sallallahu walihul musyrikin ya apa berbedalah dengan orang-orang musyrik wafaru apa wafariwu ya liha ya wa afus syawarib wa afus syawarib. Biarkan atau panjangkan jenggot dan cukur kumis. Wa qaulu dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam juzul sawari warhul liha wa khaliful majus. Ini mananya sama ya sebenarnya. Cukur kumis ya dan biarkan jenggot dan apa berbedalah dengan orang-orang Majusi. Kemudian yang kedua anafial kia tasabuhan bil kufar bahwa mencukurnya itu ada tasabuh ya menyerupai orang kafir kama fil hadisain sabiqain sebagaimana dalam dua hadis yang terdahulu ya. Anafiha anna alqaha min tagir wal kila bahwa mencukurnya termasuk merubah ciptaan Allah ya wa ta'ah wa ta'atin syaitan dan ketaatan kepada syaitan yang berkata la amrunhum la fala yughayyirunna khalqallah. Ya aku memerintahkan mereka ya hendaklah mereka merubah ciptaan Allah ya ini perkataan setan. Hanafi al-Qiyah tasyabuhan bin Nisa dan bahwa dalam mencukurnya itu menyerupai perempuan waqad la'ana Rasulullah SAW sungguh Rasulullah SAW melaknat al-musyabbihina minal rijali bin Nisa ya orang-orang yang menyerupai ya dari laki-laki dengan perempuan. Walidah qala Syekhul Islam oleh karena itu Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah berkata ya wa yahrumu al kulliyati wa haram mencukur jenggotnya wa naqala Ibnu Hazm wa ghairu al ijma ala hurmati al kilihya. Ya, Ibnu Hazm dan yang lain menukil ada ijma ya atas apa haramnya mencukur jenggot. Ya, kita baca dulu selesaikan ini ya pada dalilnya ya. Karena nanti ada yang berbeda juga sebetulnya. Hal ya juju kosumaza dari qoblati minaliyah apakah boleh mencukur yang lebih dari genggaman ya jadi genggaman tangan ya dari jenggot dhahaba ba'dul ulama ila jawazi ahdi mazada anil qoblati minaliyah sebagian ulama berpendapat bolehnya mengambil yang lebih dari segenggam ya genggaman dari jenggot ta'allaqu bi hadis dan mereka bergantung ya, atau berpegang kepada hadis Ibnu Umar ya anau kana idza haja wa tamara qabadu ala lihiyati. Ya, apabila haji atau umroh beliau menggenggam ya, jenggotnya fama fadola ahadahu. Ya, apa yang tersisa ya yang tidak tergenggam itu beliau mengambilnya atau mencukurnya ya. Kalau kalau mereka berkata huwa rawi hadis al-amri bi tawfirih ya dia adalah rawi yaitu Ibnu Umar itu rawi dari hadis perintah membiarkan jenggot bahwa a'rafu bimarwihi. Dia yang lebih tahu dengan yang dia riwayatkan. Walaysa lahum fi hadzal asar hujah. Ya, bagi mereka tidak ada hujah dalam asar ini ya diumurin karena beberapa hal. Amna bana Umar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu kana yafalu idza hala min ihrami. Apabila telah apa namanya lepas ya atau tahallul ya dari ihramnya fil haji wal umroh dalam haji dan umroh wahum yujizunahu bi kulli halin. Ya, sedangkan mereka membolehkannya di setiap keadaan.
Anna fi'la Umar hadza mukharrajun ala ta'awulihi liqouli ta'ala. Ya, bahwa perbuatan Ibnu Umar ini apa namanya disimpulkan ya atau diposisikan ya sebagai bentuk takwil beliau gitu ya atau penafsiran atau pengamalan ya beliau terhadap firman Allah Ta'ala muhalikin ru'usakum wa muqassirin ya mencukur habis ya kepala mereka dan juga mencukur pendek ya muqassirin fin nusuk dalam nusuk ya haji anal haqa li ra'si wa taksir min ya bahwa mencukur habis itu untuk kepala dan memendekkan itu untuk jenggot ini merupakan tafsiran beliau gitu ya terhadap ayat ini ya sebagaimana dijelaskan dalam syarah Al-Karmani ya terhadap Sahih Bukhari. Yang ketiga anak sahabi idza qala au fa'ala khilaf marwah ya apabila sahabat ya apa bahwa sahabat apabila berkata atau berbuat ya menyalahi ya apa yang diriwayatkan fa inna ibrata bima rawahu la bi fahmihi wa fi'li bahwa ibrohnya yang diambil ya adalah apa yang diriwayatkan bukan dengan pemahamannya dan perbuatannya fal ibroh bil marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan ibroh yang diambilnya adalah yang marfu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alama taqaddam fasawab wujubu tarkil lihiyati ya berdasarkan yang terdahulu maka yang benar adalah wajib membiarkan jenggot wa adamul ahdi minah tidak mencukurnya amalan bi ummil awamiril waridah sebagai pengamalan terhadap keumuman perintah yang terdapat fil hadis sisiha dalam hadis-hadis yang sahih ufu ya arufu arju apa namanya wafiru ya aufu kamada baira ilaihi jamahiru minal ulama wallahu a'lam sebagaimana yang menjadi pendapat mayoritas para ulama wallahu a'lam ya wallahu a'lam ya karena memang ada juga yang memahami ya bahwa apa namanya di sini ada ilat ya atau ada alasan ya jadi bagi yang tidak mewajibkan di sini ada alasan atau ilat larangan Nabi ya yaitu yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi itu ya tadi kan dikatakan ya misalnya yang pertama itu ya khaliful musyrikin ya berbeda dengan orang-orang musyrik yaitu cara berbedanya dengan mencukur jenggot dan apa membiarkan jenggot dan mencukur kumis. Nah, ini ilatnya ya dan sehingga eh, bisa dipahami secara kontekstual bahwa di zaman Nabi orang-orang musyriknya itu mencukur jenggot dan membiarkan kumis. Nah, untuk berbeda dengan mereka, maka lakukan ya yang sebaliknya. Ya, nah tetapi ketika kondisi orang-orang musyriknya berbeda, apakah tetap berlaku gitu? Ya, apakah tetap berlaku? Ya, karena yang menjadi alasan utama ya atau yang menjadi alasan utamanya adalah untuk berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya, nah ketika misalnya orang-orang musyrik atau orang-orang kafirnya justru banyak yang memanjangkan jenggot ya kayak orang Yahudi gitu kan atau yang lainnya. Ya, apakah ini masih berlaku? Ya kan? Ya, jadi titik tekannya ya dalam hal ini bagi pendapat kedua ya silakan saja kan ini wilayah furu ya wilayah istihadiyah yang boleh berbeda pendapat ya masing-masing bisa menguatkan dalilnya ya. Jadi eh, titik tekannya adalah berbedanya ya bagaimana kita makanya kan jangan menyerupai ya apalagi
hal-hal yang menjadi khusus bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir kita jangan menyerupai ya. Tetapi kalau dalam hal-hal yang bukan menjadi kekhususan mereka ya tentu tidak termasuk ya. Ya apalagi kemudian dalam masalah ini juga akhirnya kan banyak orang-orang kafir pun yang justru memanjangkan jenggot juga gitu kan. Ya, nah, kalau ini adalah perintah yang mu'allal ya, yang dipahami ilatnya, memiliki ilah alasan ya tentu berdasarkan kaidah ya al apa al hukmu ya duru ma'al wujudan wa adaman. Hukum itu beredar ya, berkisar ya atau selalu berlaku berdasarkan ilatnya, alasannya. Baik ada ataupun tidak ada. Artinya ada ilat ya ada hukum, tidak ada ilat tidak ada hukum. Ya, jadi ini ya alasan orang-orang yang tidak atau kelompok yang tidak mewajibkan jenggot. Karena ini kan apa namanya perkara duniawi ya, yang bisa dilihat alasannya. Ya, alasan itu bisa ada, bisa tidak. Termasuk juga kaitannya kan dengan masalah isbal ya. Kenapa Rasul melarang ya isbal ya tidak memanjangkan pakaian melebihi tak kaki itu juga ada alasan kan dilihat alasannya itu merupakan satu bentuk kesombongan. Nah, ketika tradisi masyarakat itu berbeda ya maka tidak ada lagi keharaman ya karena kan huyala itu ya manjaro sebagai huyala karena sombong itu sehingga itu menjadi ilat menjadi alasan ya nah makanya orang yang melakukan itu tanpa kesombongan ya berarti tidak termasuk ya ke dalam ancaman tersebut karena itu menjadi ilat itu ya makanya kan Abu Bakar juga kan selalu melorot ya pakaiannya ya kalaulah kemudian mutlak secara mutlak haram ya harusnya Abu Bakar ya ganti aja gitu kan pakaiannya jangan jangan pakai itu ya lalu Rasul justru memberi keringanan lasta biman yafalu ya lah kau bukan termasuk orang yang memakainya dalam keadaan sombong begitu juga Abu Hanifah ya dia mengatakan lastu miman yafalu ya lah aku bukan orang yang melakukannya dengan sombong itu ya bahkan justru dalam masalah isbal ini mayoritas ulama tidak mengharamkan justru masalah isbal itu ya itu paling ya paling ini juga makruh ya jadi mayoritas ulama justru yang mewajibkan atau yang mengharamkan itu justru sangat sedikit kalangan mutahirin ya khususnya dan juga ada sih kalangan mutaqaddimin ya begitu juga masalah jenggot ini hal duniawi yang bisa dipahami ilatnya ya tidak mutlak begitu saja ya ada paling tidak ya kita walaupun kemudian yang menyatakan tidak wajib ya memanjangkan jenggot ya tidak haram isbal ya apa namanya untuk keluar ya dari perbedaan pendapat ya huruj minal khilaf ya kita bisa apa namanya memanjangkan jenggot ya walaupun paling selamat ya tadi minimal segenggam tangan ya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi ya tentu Ibnu Umar ya adalah ahli fikih ahli jihad ya dari kalangan sahabat yang beliau berpendapat ya tentu berdasarkan dalil berdasarkan dalil yang beliau terima dari Nabi SAW ya sehingga bisa jadi pertimbangan ya paling tidak itu ya apa segenggam tangan gitu ya disisakan tidak sampai dicukur habis gitu ya jadi ini hilafiyah lah ya jangan apa namanya terlalu dibesar-besarkan ya terlalu seakan-akan seperti perbedaan akidah ya ya kemudian langsung dicap neraka gitu ya itu janganlah itu hilafiyah ya
bukan apa namanya, bukan ciri utama lusuna gitu ya, atau yang berakidah salaf gitu ya, ini bukan ciri utama ya, karena ini masalah hilafnya, masalah fikih, bukan masalah akidah. Kadang-kadang orang berlebihan ya dalam hal ini, jadi melihat yang mencukur jenggot atau isbal ya dianggap bukan alusunah gitu ya, bukan berakidah salah, padahal ini masalah hilafiyah, masalah fikih ya, ini masalah fikih ya, bukan masalah akidah. Jangan menjadi pembeda ya antara apakah alusunah atau bukan ya. Ini hilafiyah, silakan saja ya mau menguatkan yang mana ya, memilih yang mana gitu kan. Ya baik, sampai situ dulu mungkin. Ini sudah selesai tentang toharoh dari najis ya. Toharoh dari najis ya. Berikutnya nanti masuk ke toharoh dari hadas. Ya, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Saya tanya sedikit, Ya, silakan. itu tadi saya kaitan dengan pelaksanaan sunnah, mencukur rambut, kemudian potong kuku ya Ustaz ya. Iya. Kan suka ada orang juga yang memelihara kuku itu. Kalau tadi ada ukurannya, kalau bisa tidak lebih dari 40 hari dipotong gitu ya. Ada ukuran gitu. Jadi kalau misalnya dipanjangkan terus tapi dibersihkan gitu, bersihkan tapi panjangnya agak panjang gitu. Artinya kalau melihat ukuran hari lebih dari 40 hari, barangkali 2 bulan kayak gitu kan, dan dipotong tapi dibersihkan. Kira-kira ya itu kan ukurannya ukuran sunnah ya. Kalau sunnah itu dilaksanakan bisa mendapat pahala, kalau ditinggal pun tidak apa-apa, atau seperti itu. Kira-kira gimana ketentuan tadi? Ada ketentuan nggak di luar ukuran 40 hari kalau misalnya dipanjangkan terus sepanjang apa gitu kan? Terima kasih. Ya, sebenarnya secara fitrahnya kan jelas ya, kuku itu dipotong. Ya, jadi dengan alasan apapun, baik alasan malas motong kuku ya, ataupun memang sengaja kayak jadi apa, kayak jadi hiasan gitu kan, jadi dipanjangkan, bukan Ya betul. dikasih apa namanya, warna ya, Karena aksesoris dan biasanya kelompok sebagainya gitu perempuan ya, kan begitu. perempuan. Nah sebenarnya sunnahnya ya, fitrahnya ya dipotong tanpa alasan, dengan alasan apapun ya, dengan alasan apapun. Ya, jadi kalau dibiarkan gitu berarti kan tidak sesuai sunnah ya, tidak sesuai sunnah fitrah. Jadi tetap dipotong ya. Ya walaupun apa sunnah fitrah ini kan macam-macam sebetulnya. Sunnah fitrah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau hitan kan tadi lah wajib ya bagi laki-laki. Jadi sunnah sunnah fitrah itu artinya sunnah secara umum ya, bukan berarti tidak wajib. Karena nanti dilihat lagi satu persatunya ya. Ada yang hukumnya wajib ya, seperti tadi hitan bagi laki-laki. Ada yang memang sunnah. Ya, alam kalau untuk memotong kuku ini ya sunnah saja mungkin ya, mandub ya. Hukumnya tidak sampai wajib, nah cuman dia sunnah yang ditekankan, makanya disebut dengan fitrah. Disebut sunnah fitrah itu kan artinya sunnah yang sangat ditekankan ya, karena untuk apa namanya, kembali kepada fitrahnya itu. Kebersihan. Jadi di situ ada penekanan ya, sunnah muakkadah. Ya, jadi dengan alasan apapun ya, sunnah muakkadah ya dipotong ya kuku itu ya. Ya. Ya, jadi kurang sesuai lah dengan syariat ya, memanjangkan kuku itu walaupun dengan hiasan-hiasan.
Ya, kecuali kan kalau perempuan suka pakai apa istilahnya pacar ya. Itu kan di kukunya ya, bukan bukan dengan memanjangkan kuku kan, langsung di kuku yang ada yang tidak dipotong. Pacar itu. Ya. Itu kan boleh-boleh saja. Itu kan tanpa harus memanjangkan kuku kalau itu kan. Gitu ya. Eh, Yang lain dipotongnya itu sampai habis. Ustaz, dipotongnya itu sampai habis ya Ustaz ya? iya sampai Dengan habis ukuran sampai satuan batas jari. ya, batas kuku. Ya sebatas. Kan Ya, ya. semuanya dicopot ya kalau dicopot. Ya sebatas kuku ya. Pokoknya Itu kelihatan indah makanya. gitu ya Ustaz ya. Ya, yang tidak nempel dengan daging kan. Ya, ya. Satu lagi Ustaz, satu Ya, lagi. silakan. Eh, saya pernah dengar tapi dulu itu ya, bagi perempuan yang sedang haid tidak boleh potong kuku. Itu hadisnya gimana tadi? Ketika haid jangan dulu potong kuku, nanti kalau sudah bersih-bersih baru potong kukunya gitu kan. Sehingga ukuran panjangnya jadi dibiarkan dulu kan gitu. Gitu. Walau Sama saya belum belum menemukannya di situ. Ya. sama rambut juga saya katanya kalau nggak boleh di apa namanya yang kalau yang dilepas katanya saya harus kalau mandi besar harus diikutkan. Itu benar nggak Sat, seperti itu? Kalau man besar harus di Yang rambutnya yang rontok katanya Sat, itu, kemudian dikumpulkan. Kemudian nanti kalau udah bersih eh, apa namanya itu ketika mandi besar jadi ikut katanya mandi besar diniatkan. Seperti itu nggak benar nggak Ustaz? oh, yang udah rontok dimandiin juga gitu Pak. Dikumpulkan dulu Ustaz. Iya Ustaz. Nah, Dikumpulkan terus Bukan dulu kan Ustaz. nanti pas saat bersih-bersih mandi besar ininya dicuci bareng gitu. cuci Begitu bareng. ya, Ustaz ya. Nggak ada Jangan nggak ada bertanya ya. ketentuan begitu. Jadi kalau udah apa namanya udah rontok ya udah gitu. Karena yang wajib untuk dicuci itu ya adalah badan kita. Kalau sudah terlepas ya bukan lagi bagian dari badan. Kemudian juga tadi ya ketika haid tidak ada larangan untuk memotong kuku. Memberhentikan memotong kuku. Eh? Tidak ada keterangannya bahwa orang yang sedang haid tidak boleh motong kuku, nggak ada ya Iya Ustaz? nggak ada larangan. Ya, ya Tidak ada. Itu makasih Ustaz. biasanya apa Ya, ya kalau haid. mitos atau apa gitu ya. Yang kadang beredar di masyarakat kan. Baik, baik terima Tidak kasih ada. Ustaz Iya. atas jawabannya. Ada lagi yang lain? Boleh Ustaz. Oh, Ya, Kalau ini silakan. untuk khitan perempuan itu ada batasan waktu nggak Ustaz? Atau waktu yang utama gitu. Dan kalau laki-laki kan belum balik gitu. Kalau untuk perempuan ada nggak Ustaz? Perempuan. Ya, apa namanya? Ya, tidak ada perbedaan sebenarnya sebelum balik juga kan karena kaitannya kan nanti ketika sudah balik kan dia sudah layak menikah ya. Nah, itu kan nanti kaitannya kan dengan menikah ya dengan hubungannya dengan suaminya. Begitu ya, alangkah lebih baik ya tentu sebelum sebelum balik gitu kan. Sebelum balik. Syahid Irfan ada tadi? ini dua pertanyaan. Yang pertama, ini apa yang tentang siwak itu berarti ini hadis tentang yang goib Ustaz ya, harus diimani apa hatta ya doa fahu ala fihi, sampai malaikat itu meletakkan mulutnya kepada mulut seseorang itu. Nah, yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa kalau nggak salah
Kemenkes ya. Kemudian Darul Ifta Mesir melarang hitan perempuan gitu Ustaz. Apakah fatwa dan peraturan ini bertentangan dengan syariat Islam atau bagaimana? Apa larangan ini karena mungkin prakteknya itu berlebihan gitu, memotong klitoris perempuan gitu, bukan memotong apa namanya bagian yang kecil di kemaluan perempuan itu, atau bagaimana Sat? Tentang Oh, itu ada larangannya ya. ya. Hmm. Ya mungkin itu berlebihan berlebihan ya itu ya. Prakteknya emang sama kayak gitu atau ada beda? Ada yang memotongnya tidak kalau tidak berlebihan gitu bagaimana? Ada rincian nggak penjelasan dari mereka itu? Kurang tuh kalau nggak salah WHO juga melarang gitu Sat. Melarang Eh, secara mutlak atau kalau motong secara berlebihan tadi gitu? Larangannya gimana? Apakah secara mutlak sama sekali nggak boleh? Mungkin karena praktek yang apa namanya melukai perempuan mungkin jadi dilarang gitu mungkin Sat, di prakteknya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada praktek yang keliru, ya, ya praktek keliru aja yang dilarang harusnya kan. Adapun praktek yang benarnya, itu kan itu ya jadi dibiarkan harusnya dilakukan yang benar ya gitu. Jadi jangan ketika ada praktek yang keliru lalu dilarang secara mutlak kan nggak bijak juga ya. Nah, jadi dengan mengacu kepada apa yang sudah kita bahas tadi ya tentang hukum hitan bagi perempuan ya, ya artinya sunnah dan juga kan tadi ya jangan berlebihan. Jadi se apa namanya selayaknya ya gitu melakukan hitan itu. Jadi tentu tidak menghilangkan kesunahan ini. Ya, jadi nggak bisa ya namanya hukum itu kan dasarnya dalil-dalil ya syariat, bukan masalah apa kesehatan atau bagaimana ya dan apa namanya tinggal nanti bagaimana secara lebih dalam lagi ya, secara lebih detail lagi dari sisi kesehatannya karena secara prinsip ya syariat ini kan sebetulnya tidak akan bertentangan dengan masalah kesehatan. Bisa jadi yang dilarangnya kalau berlebihan. Berarti kalau tidak berlebihan sewajarnya artinya kan tidak masalah ya dalam segi kesehatan juga dan itu sesuai dengan syariat gitu, syariat Islam. Ya, jadi ini perlu disinkronkan atau perlu diteliti lebih dalam ya. Karena batasan yang dilarang oleh kesehatan ini seperti apa? Ya, jadi prinsipnya syariat dan kesehatan itu akan beriringan seiring sejalan, tidak mungkin bertentangan. Jadi perlu didalami lagi itu seperti apa larangannya. Ya, ya baik kita cukupkan ya untuk pembahasan malam hari ini. Selebihnya ya nanti bisa dicek lagi ya, digali kembali ya, mudah-mudahan bisa mempertajam ya keilmuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.